Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan nama saya Ditya Pratama Putra dengan NIM D1C123028 dari kelas R02. Di sini saya akan menjelaskan dari soal yang pertama itu jelaskan konsep dasar produksi bersih. Produksi bersih itu merupakan suatu strategi pengolahan lingkungan yang bersifat preventif, diterapkan secara berlanjutan pada proses produksi, produk dan jasa untuk meningkatkan efisiensi serta mengurangi risiko terhadap manusia dan lingkungan. Konsep ini menekankan pencegahan limbah sejak sumbernya. Seperti yang pertama tuh efisiensi penggunaan sumber daya. Yang kedua tuh pengurangan limbah dan emisi. Yang ketiga tuh optimalisasi proses produksi. Nah, yang keempat itu pendekatan berkelanjutan yang dimana dari empat ini mencangkup produksi bersih tidak hanya bertujuan melindungi lingkungan, tetapi juga meningkatkan daya saing industri melalui penghematan biaya produksi dan peningkatan citra usaha. Lanjut, di sini yang ketiga, soalnya itu di mana jelaskan kendala-kendala dalam penerapan produksi bersih pada industri. Nah, di mana tuh yang pertama tuh kendalanya itu di modal. Nah, yang pertama tuh keterbatasan modal. Nah, keterbatasan modal ini eh terjadi biasa di industri kecil dan menengah. Dia tuh karena lumayan susah untuk menginvestasikan teknologi baru. Di mana tuh teknologi untuk produksi bersihnya. Lanjut, yang kedua tuh kurangnya pengetahuan, kurangnya pengetahuan dan kesadaran. Nah, yang di mana ini nih rendahnya kesadaran ini menyebabkan produksi bersih dianggap sebagai beban utama, bukan sebagai peluang peningkatan kinerja usaha. Yang ketiga itu resistensi terhadap perubahan. Nah, pelaku industri sering menolak nih perubahan yang terjadi karena yang pertama sudah terbiasa dengan metode produksi yang lama. Yang kedua tuh takut terjadi kegagalan dan penurunan kualitas produk. Nah, sikap ini yang menghambat inovasi dan penerapan praktik produksi bersih. Yang keempat itu keterbatasan sumber daya manusia. Nah, ini sangat penting nih karena uh, tidak semua industri itu memiliki sumber daya yang kompeten ya. Maksudnya dalam kompetisi tersebut sehingga penerapan produksi bersih itu menjadi tidak optimal. Soalnya itu lima itu kurangnya dukungan kebijakan dan insentif. Nah, ini nih bisa terjadi itu karena beberapa seperti insentif pajak, bantuan teknis, dan akses pendanaan hijau yang mana masih terbatas. Akibatnya, industri kurang terdorong untuk menekankan produksi bersih secara sukarela. Lanjut itu di mana nomor 4, menurut soal nomor 4 itu menurut UNF 2002 sumber limbah industri terdiri dari 4 jenis limbah. Sebutkan dan jelaskan keempat jenis limbah tersebut. Nah, ini mana nih dari keempat jenis limbah ini yang pertama ada limbah padat. Limbah ini berbentuk padatan yang berasal dari sisa bahan baku, produk cacat atau residu proses produksi seperti ampas, kulit dan kemasan bekas. Yang kedua itu ada limbah gas. Yang dimana limbah gas ini berupa emisi gas dan partikulat yang dilepaskan ke udara, seperti asap, uap, debu, dan gas hasil pembakaran. Selanjutnya itu ada limbah cair. Nah, limbah cair ini berbentuk cair yang dihasilkan dari proses pencucian, perendaman, pendinginan, atau reaksi kimia. Umumnya itu mengandung bahan organik, anorganik, dan minyak dan bahan kimia yang terlarut. Nah, yang keempat itu adanya limbah berbahaya dan beracun. Ini yang mana nih limbah yang mengandung zat berbahaya ini dan beracun yang dapat mencemari lingkungan serta membahayakan kesehatan manusia. Jadi limbah ini harus benar-benar dikelola, tidak bisa langsung kita sembarangan buang ke sungai ataupun ke tanah karena ini harus dikelola lebih baik lagi untuk tidak mencemari lingkungan. Ya, selanjutnya itu nomor 5 soalnya. Buatkan skema proses produksi salah satu agroindustri. Identifikasi kemungkinan munculnya limbah. Jelaskan pula opsi produksi bersih yang cocok untuk
meminimalisasi limbah yang dihasilkan pada proses produksi tersebut serta buat studi kelayakan dari opsi-opsi yang diberikan. Nah, ini mana ini untuk skema proses produksi yang saya pilih ini adalah produksi tempe. Yang mana tuh dari kedelai lanjut ke penyetiran, lanjut itu ke perendaman, lanjut ke perebusan, lanjut tuh ke pengupasan kulit, selanjutnya masuk ke tahap pencucian, selanjutnya masuk ke tahap inokulasi ragi, penambahan ragi, selanjutnya itu pengemasan, selanjutnya itu masuk ke tahap fermentasi dan jadilah produknya itu tempe. Nah, di mana ini di sini saya mengidentifikasi limbahnya. Yang di mana tuh seperti identifikasi di tahap penyetiran itu tuh didapatkan limbah itu limbah padat. Seperti kedelai rusak. Lanjut ke proses ke perendaman itu terdapat limbah cair, yang di mana tuh bentuk limbahnya itu seperti air rendaman. Selanjutnya tuh masuk ke tahap rebusan, yang di mana tuh kita dapat limbah cair dan juga bentuk limbah itu seperti air rebusan dari perebusan yang sudah kita lakukan. Selain itu ada juga pengupasan. Nah, di sini jenis limbah itu limbah padat, yang dimana itu limbah itu dari kulit kedelai. Lanjut ke tahap ke pencucian, yang dimana itu limbahnya limbah cair. Nah, bentuk limbah itu seperti air bekas cucian. Lanjut ke opsi produksi bersihnya. Jadi mana tuh yang pertama tuh di sini saya memanfaatkan kulit kedelai itu sebagai pakan ternak atau bahan baku kompos untuk menambah nilai jual. Selanjutnya tuh masuk ke penggunaan ulang air perendaman. Ini mana tuh setelah penyaringan untuk perendaman awal itu bisa kita gunakan lagi. Dan itu masuk ke pengaturan waktu dan suhu perebusan. Nah, sini untuk menghemat energi kita agar tidak terjadinya pemborosan. Karena di sini kan kita selain lingkungan di sini kita akan mengefisiensi energi-energi untuk selanjutnya. Nah, selain itu seperti yang keempat itu good housekeeping. Nah, seperti pengendalian tumpahan bahan baku dan air. Di mana itu kita harus nih meminimalisir tumpah-tumpahan ataupun eceran air yang terjadi yang ada di lantai. Bagaimana cara kita meminimalisir terjadinya tumpahan tersebut. Nah, selanjutnya itu masuk ke studi kelayakannya. Nah, di mana ini studi kelayakan pada pemanfaatan kulit kedelai, di mana itu yang di mana kelayakan teknisnya itu mudah diterapkan. Untuk kelayakan ekonominya, biayanya rendah dan mendapatkan nilai tambah. Untuk dampak lingkungannya itu mengurangi limbah padat. Lanjut ke tahap daur ulang air rendaman. Jadi mana itu kelayakan teknisnya, ya kita hanya perlu penyaringan sederhana. Dan untuk kelayakan ekonominya, kita menghemat biaya air. Nah, untuk dampak lingkungannya, kita mengurangi limbah cairnya. Lanjut ke efisiensi perebusan, di mana tuh kelayakan teknis itu mudah diterapkan, di mana kelayakan ekonominya itu seperti menghemat energi. Lanjut ke dampak lingkungannya itu menurunkan emisi. Nah, di sini sangat bagus ini. Nah, dan selanjutnya itu good housekeeping. Nah, di sini teknisnya itu sangat mudah dan kelayakan ekonomi itu tanpa biaya tambahan dan menekankan pemborosan dan dampak lingkungan itu menekankan pemborosan. Baiklah, segitu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.